Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Arba'in Nawawiyah. Kali ini kita masih membahas hadis ke-23. Dan tema pada malam hari ini adalah membahas tentang 4 kalimat agung. Jadi dalam Islam itu ada 4 kalimat agung yang diajarkan Allah kepada Rasulullah supaya diamalkan oleh umatnya. 4 kalimat agung ini adalah zikir yang paling utama dan bisa juga menjadi doa yang kita pakai pada saat kita meminta kepada Allah. Dalam Islam itu ucapan itu termasuk amal. Ucapan itu termasuk amal. Jadi amal itu jangan hanya dibayangkan sholat, haji, puasa, dan hal-hal yang sifatnya fisik. Ucapan itu termasuk bagian dari amal. Bahkan ucapan adalah di antara amal yang terpenting. Karena kadang-kadang gara-gara ucapan orang itu bisa mendapatkan anugerah, juga bisa mendapatkan bahaya. Saya kemarin membaca berita, ada seorang laki-laki membuat status WhatsApp. Kira-kira maknanya begini: si fulan ini anak ruwet. Nyebut begitu, si fulan ini anak dari kota ini dan dia adalah anak yang ruwet. Ya. Kemudian dipasang fotonya anak tersebut. Nah, status WA-nya itu di private, nggak ada yang tahu kecuali orang-orang khusus, teman dekatnya saja. Lalu kemudian lelaki yang digunjing itu tahu informasi dari temannya. Kenapa kok digunjing semacam itu? Digunjingnya itu adalah persoalan pinjol, pinjaman online. Jadi ceritanya si temennya ini yang dibuat status itu pinjam uang online pakai nama dia yang buat status itu. Pinjam uang sekitar 6 atau 7 juta, kemudian nggak bisa bayar. Akhirnya bebannya jatuh ke orang yang namanya dipakai tadi itu. Terus kejengkelannya diungkapkan dengan membuat status, anak ini ruwet. Tersinggung dia yang digunjing itu. Lalu dia mengajak dua orang, lalu kemudian memancing orang yang buat status tadi itu, dibawa ke sawah, lalu kemudian sesampai di sana dijegal, dicekik, dipukul kepalanya dengan tongkat, dalam keadaan pingsan, dimasukkan ke dalam karung, lalu kemudian dikasih pemberat 3 buah batu paving, kemudian diikat dengan tali bendrat itu, kemudian dilemparkan ke Bengawan Solo, tewas. Ini gara-gara status WA. Cuma status WA, nyawa hilang itu coba. Tulisan itu kan sama dengan ucapan. Tulisan itu sama dengan ucapan. Itu bahayanya ucapan. Jadi ucapan itu bagian dari amal, harus hati-hati betul. Banyak orang celaka itu karena lisan. Banyak pertengkaran juga karena lisan. Status tulisan itu sama dengan ucapan. Makanya laki-laki yang mentalak istrinya dengan ucapan kamu kutalak, itu hukumnya sama dengan nulis surat kamu kutalak. Hukumnya sama. Karena itu tulisan mewakili ucapan. Termasuk kirim WA begini, kamu kutalak, jatuh talak itu.
nggak harus nunggu di pengadilan. Pengadilan itu hanya soal administrasi. Kalau secara hukum begitu diucapkan, jatuh, tulisan maupun ucapan. Karena itulah Rasulullah memerintahkan supaya menjaga lisan. Karena lisan ini jadi bagian dari amal. Kalau digunakan dengan benar, maka akan menjadi amal soleh. Kalau digunakan dengan salah, maka akan menjadi maksiat. Saya pernah naik lift di kampus bareng dengan mahasiswa, sejumlah perempuan. Dia tuh cerita bla 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 bla, terus kemudian terakhir anjay. Kaget saya. Langsung saya nasihati, Mbak, energi yang sampean gunakan untuk mengucapkan anjay sebenarnya sama dengan saat mengucapkan subhanallah, tapi nilainya beda. Satunya maksiat, satunya amal soleh. Oh iya Pak ya. Ini karena nggak tahu ya, itu dikira mungkin puas dia mengucapkan kalimat-kalimat semacam itu, tapi masih belum paham bahwa ucapan itu bagian dari amal. Begitu mudahnya orang sekarang itu mengumpat, begitu mudahnya orang sekarang itu menggunjing, begitu mudahnya sekarang itu memaki, tidak tahu kalau itu amal yang dicatat. Makanya dalam agama itu kita diajari berkata-katalah yang baik atau diam. Ya, qul khairan au liyasmut, ngomong yang baik atau diam. Karena kalau nggak bisa ngomong baik, daripada membahayakan diri, membahayakan urusan dunia kita, membahayakan urusan akhirat kita, diam saja. Nah, dalam rangka membiasakan lisan kita supaya mengucapkan kata-kata yang baik, maka Allah dan Rasulnya mengajarkan 4 kalimat agung. Apa itu? Yakni subhanallah, alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Ini adalah 4 zikir yang paling agung yang diajarkan di dalam Islam. Nah, inilah yang diajarkan dalam hadis yang akan kita kupas pada malam hari ini. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim, lanjutan hari hadis kemarin, Rasulullah bersabda, walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Maksudnya timbangan apa? Yakni timbangan kebajikan dan timbangan dosa pada hari kiamat. Walhamdulillah, ucapan sekedar mengucapkan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Saking agungnya kalimat alhamdulillah. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Jadi di sini disebut 2 hal ya, mizan timbangan dan ma bainas samawati wal ard. Yang satunya memenuhi timbangan itu aspek bobotnya, yang satunya aspek volume, memenuhi langit dan bumi. Tapi dua-duanya menunjukkan keutamaan kalimat subhanallah dan alhamdulillah. Nah, ini isyarat menunjukkan ada kalimat-kalimat yang agung yang diajarkan di dalam Islam. Nah, ada hadis yang lebih lugas menunjukkan keutamaan 4 kalimat itu. Yakni diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, innallaha astafa minal kalami arba'an. Sesungguhnya Allah itu memilih di antara ucapan itu 4 kalimat. Jadi di antara ribuan kalimat yang kita ucapkan, di antara ribuan kata-kata Rasulullah, di antara ribuan ayat-ayat yang diturunkan Allah dalam Al-Quran, Allah itu memilih 4 kalimat. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita akan mengupas satu persatu. Kita akan mengupas dari tahmid dulu. Alhamdulillah. Lafaz alhamdulillah itu berasal dari kata alhamdu dan lillah. Alhamdu di situ ada alif lam yang dinamakan alif lam istighraqiyah. Alif lam yang mencakup segala jenis dari kata yang dilekati. Jadi kalau disebut alhamdu itu maknanya adalah
segala jenis pujian. Maknanya begitu. Bukan hanya 1-2 macam pujian, tapi segala jenis pujian. Itu makna alhamdu. Lillah itu ada kata li dan Allah. Li-nya adalah lam istihqaq, lam yang menunjukkan hak. Jadi kalau disebut alhamdulillah, maknanya adalah segala jenis pujian, semua macam sanjungan, berbagai macam ragam puji-pujian itu semuanya hanyalah hak Allah. Orang kalau merenungi ini saja, itu akan menjadi pribadi yang berhati-hati dengan ucapan. Hati-hatinya bagaimana? Kalau dia benar-benar menghayati makna kalimat ini, maka dia akan menjadi pribadi yang tidak senang dipuji dan tidak senang memuji. Itu nggak ada yang baik itu. Dipuji maupun memuji itu nggak ada yang baik itu. Kalau berlebihan tentunya. Ada beberapa pengecualian, tapi itu kondisi khusus. Dipuji itu tidak baik. Kenapa? Karena dipuji itu membuat orang menjadi ujub, kagum terhadap dirinya sendiri, merasa besar, merasa istimewa, dan kata Rasulullah, yang semacam itu akan mematahkan punggungnya. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan begini, ahsu fi afwahil maddahina turab, taburkan tanah ke mulut orang yang suka memuji-muji. Karena pujian itu nggak baik. Nggak baiknya apa? Orang dipuji itu seringkali jadi lalai, seringkali jadi lalai, seringkali jadi sombong. Orang kalau sering dipuji, itu akan menjadi pribadi yang keras kepala, merasa benar sendiri, susah dinasehati. Itu gara-gara pujian. Dikritik sedikit marah-marah dia, karena terbiasa dengan pujian. Itu bahayanya pujian. Termasuk memuji. Memuji itu juga bahaya. Kalau hanya sekedar mensifati sesuatu kebutuhan tidak masalah. Misalnya ditanya, fulan ini baik nggak? Saya mau menikah dengannya. Oh, dia baik. Nah, itu ada kebutuhan, tidak masalah. Tapi kalau memuji-muji itu bukan ciri orang mukmin. Bahayanya orang dipuji itu adalah diuji. Seringkali diuji. Ada orang dipuji-puji, wih, rumah tangganya luar biasa harmonis, pengen rasanya kayak begitu. Yang dipuji mekar hatinya, akhirnya nggak bisa mawas diri, lalu kemudian mungkin keluar ucapan-ucapan yang tidak baik, akhirnya Allah membuat rumah tangganya berantakan. Banyak kan terjadi semacam itu. Itu gara-gara pujian. Makanya riwayat sahabat itu kalau mendapatkan pujian itu selalu takut, nggak ada yang seneng itu. Diriwayatkan Abu Bakar itu kalau dipuji, maka Bilal langsung berdoa, Allahumma anta a'lamu bi min nafsi. Ya Allah, Engkau yang lebih tahu tentang diriku daripada aku. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum, dan aku lebih tahu daripada mereka yang memuji aku itu. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada dugaan mereka. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah aku apa yang tidak mereka ketahui. Maksudnya beliau sadar, saya ini dipuji kan karena mereka nggak tahu aib saya. Andaikan tahu aib saya, mana mungkin memuji. Orang itu kan pasti punya aib. Nggak mungkin nggak punya aib itu. Orang itu pasti punya sesuatu yang kalau diketahui orang lain malu dia. Orang itu punya sesuatu yang dia itu khawatir banget akan terbongkar, karena seandainya dia terbongkar, semua orang akan jijik kepadanya. Tiap orang pasti punya itu. Pasti punya itu. Makanya doanya adalah waghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah aku terkait dengan dosa-dosaku yang mereka belum tahu, karena saya terlihat baik hanya karena Allah menutupi aib-aib saya. Hakikatnya begitu. Wala tu'akhidzni bima yaqulun, dan janganlah hukum aku karena ucapan mereka. Kadang-kadang kita itu bisa dihukum gara-gara ucapan orang lain, ketika kita membenarkan kata-kata yang berlebihan itu. Dipuji seperti tadi misalnya, orang ini soleh sekali, gak pernah marah. Terus kita bangga, seweneng ya, maka Allah sangat mudah menghukum, akhirnya dibuat emosi, akhirnya dia menjadi marah. Ada orang seperti itu. Ya, dipuji itu gak enak, merusak agama itu. Apa sih maknanya pujian kalau di sisi Allah nasib kita belum jelas? Orang yang dipuji kemudian hatinya mekar itu, saat dia belum jelas nasibnya di sisi Allah, apakah masuk surga atau neraka, terus buat apa dia bangga dengan pujian-pujian tersebut? Nah, jadi orang kalau mengerti hakikat alhamdulillah, dia akan menjadi pribadi yang tidak senang memuji dan tidak senang dipuji. Ya.
Itu makna alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu dalam bahasa Arab disebut tahmid, pujian terhadap Allah. Nah, keutamaan alhamdulillah itu luar biasa. Dalam hadis Nabi dikatakan ucapan alhamdulillah itu pahalanya adalah memenuhi mizan, memenuhi timbangan. Walhamdulillah mil'ul mizan, dalam riwayat Sunan Ibnu Majah. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Kalau riwayat Muslim yang kita baca tadi, walhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Nah, di sini para ulama menafsirkan dua makna terkait dengan alhamdulillah memenuhi timbangan ini. Ada yang memaknai secara majasi. Maksudnya majasi adalah seandainya pahala mengucapkan alhamdulillah ini dirupakan dalam bentuk materi, niscaya itu akan memenuhi timbangan di hari akhir nanti. Nah, tetapi itu hanya perumpamaan saja. Jadi perumpamaan saking besarnya pahala dari mengucapkan alhamdulillah. Tapi ada pula sebagian ulama yang memahami bahwa itu makna hakiki. Ucapan alhamdulillah itu makna hakiki. Kenapa? Karena Allah itu berkuasa untuk mengubah hal-hal yang di dunia itu bukan materi, di akhirat nanti menjadi materi. Itu bisa. Dan ini diberikan contoh dalam beberapa hadis. Misalnya dalam Al-Quran, dalam hadis itu diriwayatkan nanti Al-Quran itu pada hari akhirat, di akhirat itu akan diserupakan dengan awan pada hari kiamat. Ya, diserupakan dengan awan. Misalnya ada hadis begini, ya'til Qur'anu yaumal qiyamah taqdumuhul Baqarah wa alu Imran ka'annahuma ghamamatani au ghayabatani au firqatan min tayrin sawaf. Al-Quran pada hari kiamat itu akan datang dan yang mendahului adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran, seakan-akan keduanya itu awan atau seperti dua kelompok burung yang bersaf-saf. Nah, ini menunjukkan berarti Quran itu bisa dirupakan oleh Allah dalam bentuk yang lain. Kalau di dunia ini namanya surat Al-Baqarah itu kan hanya bentuk kalam, ucapan-ucapan saja, bentuk tulisan di mushaf. Yang kalau kita baca ya nggak kelihatan bentuk materinya. Tapi di akhirat nanti, kata Nabi, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu akan dirupakan seperti awan, atau bayangkan seperti kumpulan burung-burung yang terbang secara berbaris. Nah, ini menunjukkan ada pematerian, ya, mengubah sesuatu menjadi materi, sesuatu yang tidak berupa materi di dunia. Termasuk juga ada riwayat bahwa amal soleh di kuburan itu nanti akan muncul menemui orang dalam bentuk wajah yang tampan dan wangi. Ada riwayatnya juga itu. Jadi saat orang dikubur dalam kuburan itu ada riwayat begini, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tayyibur rihi fayaqulu abshir billadhi yasurruka hada yaumuka alladhi kunta tu'adu fayaqulu lahu man anta fawajhukal wajhu yaji'u bil khair fayaqulu ana amaluka salih. Jadi mayit nanti di kuburan itu ketika sudah berada di kuburan, lalu dia nanti akan didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya tampan, bajunya bagus, baunya wangi. Lalu laki-laki itu akan berkata, bergembiralah dengan sesuatu yang akan membahagiakan kamu. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Lalu mayit tadi bertanya, kamu siapa? Wajahmu kok bagus sekali dan membawa berita yang baik. Dia mengatakan, ana amalukas soleh, aku adalah amal saleh. Jadi amal-amal kita, sholat, puasa, zakat, zikir, berbakti pada orang tua, silaturahmi, ya, mendamaikan orang yang bertengkar, semuanya itu amal-amal itu nanti di kuburan akan dirupakan Allah menjadi sosok yang tampan. Nah, ini menunjukkan berarti Allah kuasa
membuat sesuatu yang di dunia itu bukan materi, tapi dirupakan menjadi materi. Ya, sehingga ketika dikatakan bahwa alhamdulillah itu memenuhi timbangan, ada ulama yang memahami secara hakiki. Jadi benar-benar memenuhi timbangan, saking besarnya pahala alhamdulillah. Ya. Selain alhamdulillah, ini kebetulan terkait, ada amal soleh yang berat di timbangan. Apa itu? Yakni akhlak mulia. Akhlak mulia itu berat sekali timbangannya dibandingkan dengan amal-amal yang lainnya. Karena orang itu bisa sholat tapi mulutnya pedes, bisa ya. Orang itu bisa puasa tapi suka menggunjing, itu bisa itu. Orang itu bisa bersedekah gini, tapi sambil ya masih maksiatnya masih banyak, bisa itu. Makanya di Quran ini akhlak itu lebih berat dari semuanya itu. Orang kalau bisa berakhlak soleh, maka itu berakhlak yang baik, maka amalnya itu menjadi amal yang berat sekali timbangannya di akhirat. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Darda, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani asqalu min husnil khuluq, wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah." Tidaklah ada sesuatu yang diletakkan dalam timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang baik, maka dia bisa mencapai derajat orang yang ahli puasa dan sholat. Ya. Jadi bisa jadi nanti di akhirat itu ada orang yang sholatnya itu biasa-biasa saja. Dia hanya melakukan sholat 5 waktu. Puasanya biasa-biasa saja. Cuma puasa Ramadan. Tapi derajatnya itu bisa menyusul orang-orang yang ahli sholat dan ahli puasa. Kalau dikatakan ahli sholat dan ahli puasa, berarti dia sholatnya nggak hanya sholat wajib, puasanya nggak hanya puasa wajib. Dia juga sholat tahajud, dia juga sholat duha, dia sholat rawatib, dia juga sholat witir, dia juga sholat banyak sholat-sholat yang lain, mungkin ratusan rakaat setiap hari. Puasanya juga bukan hanya Ramadan, mungkin dia puasa Senin Kamis, mungkin puasa putih 3 hari setiap bulan, mungkin juga puasa, bahkan puasa Daud ya, sehari puasa sehari tidak. Ya mungkin seumur hidup itu melakukan puasa semacam itu. Ternyata derajatnya bisa disusul oleh orang yang biasa-biasa saja ibadahnya, tapi akhlaknya baik. Akhlak baik itu bagaimana? Ya, akhlak yang baik itu adalah orang yang nggak emosian, ya, nggak suka ngomong nyelekit ke orang, tidak suka menggunjing orang, ya. Dermawan juga, tidak pelit, baik dalam bertetangga, dan semua contoh-contoh yang intinya mempergauli manusia dengan baik, maka itu termasuk husnul khuluq. Baik. Jadi itu alhamdulillah. Sekarang kita berpindah ke subhanallah. Apa makna subhanallah? Subhanallah itu dari kata subhana dan Allah. Makna subhana itu adalah tanzih, mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan Allah dari segala jenis kekurangan, aib dan kelemahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kita namanya manusia, ini kan makhluk. Karena makhluk itu kan pasti punya banyak kekurangan. Kita ngantuk. Nah, Allah itu nggak pernah ngantuk. Kita perlu tidur, Allah tidak perlu tidur. Kita bisa mati, Allah tidak bisa mati. Kita ya bisa bingung, Allah tidak pernah bingung. Kita bisa capek, Allah tidak pernah capek. Kita bisa zalim kepada orang, Allah tidak pernah zalim. Nah, itu makna dari subhanallah. Berarti Allah itu maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala aib-aib, maha suci dari segala kelemahan-kelemahan. Jadi kalau saat kita mengucapkan subhanallah, yang perlu kita hayati perasaan seperti itu. Ya, yang perlu kita hadirkan dalam hati itu adalah Allah ini maha suci, maha agung, yang sepi, yang bebas dari segala kekurangan dan aib-aib. Nah, ucapan subhanallah itu dalam bahasa Arab disebut tasbih, ya, dari kata sabbaha. Sabbaha, tasbih. Nah, bahasa Indonesia itu menjadi alat untuk menghitung zikir itu ya, tasbih, ya.
Itu karena digunakan untuk menghitung tasbih, akhirnya disebut tasbih sebenarnya, ya. Yaitu gejala bahasa sebenarnya, ya. Tapi asli tasbih adalah mensucikan Allah. Apa keutamaan zikir subhanallah? Nah, berdasarkan hadis yang kita baca tadi, subhanallah itu pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Nah, lafaz hadis yang kita baca tadi berbunyi wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kata subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Zaman dulu kalau disebut memenuhi langit dan bumi itu belum terlalu terbayang, karena pengetahuan mereka terhadap angkasa luar itu belum luas. Nah sekarang ketika zaman sudah sangat maju, kalau ngerti faktanya angkasa luar itu geleng-geleng betul itu ya. Luar angkasa itu Masya Allah sampai hari ini belum ketemu batasnya di mana itu, ya. Belum ketemu. Padahal sudah pakai ukuran kecepatan cahaya itu. Kalau di bumi kan ukurannya cukup meter, kilometer masih nutut, ya. Di angkasa sudah gak bisa pakai ukuran kilometer itu, terlalu banyak satuannya. Akhirnya satuannya pakai kecepatan cahaya yang 1 detiknya menempuh 300.000 kilometer kira-kira per detiknya, 1 detik itu. Nah kalau 2 detik kan berarti 600.000 sudah, ya kan? Makanya cahaya itu kalau disuruh keliling bumi 1 detiknya itu 7 kali kira-kira itu. Sudah muter 7 kali gitu. Hanya keliling bumi ini. Ya. Matahari jaraknya dengan bumi ini itu kalau pakai kecepatan cahaya 8 menit kira-kira. Jauh berarti ya, jauh banget. Itu pakai kalau ukuran kilometer sudah hitungannya 150 juta kilometer, ya kan? 8 menit. Nah, kalau galaksi Bima Sakti, wah itu infonya 100.000 tahun cahaya. Waduh, ini lebih tua daripada umurnya Nabi Adam jelasnya, ya kan? Jarak antara satu ujung galaksi dan galaksi itu baru satu galaksi, padahal ada miliaran galaksi di sana. Dan kita nggak tahu sekarang ujungnya sampai mana itu. Dan itu kalaupun kita ketemu batas langit di sana, itu masih dihitung langit pertama itu coba. Sementara dalam dalil ada 7 langit coba itu. Terus di sini dibilang memenuhi langit-langit dan bumi. Bisa bayangkan nggak kira-kira itu? Sebesar apa itu? Luar biasa itu. Jadi kalau orang zaman sekarang memahami hadis ini tuh geleng-gelengnya Masya Allah, luar biasa, besar. Mengucapkan subhanallah itu memenuhi langit dan bumi. Ya. Nah, dari sini mungkin timbul pertanyaan dengan dikaitkan dengan hadis sebelumnya. Kalau tadi dikatakan bahwa alhamdulillah itu memenuhi timbangan, terus subhanallah memenuhi langit dan bumi, ini yang lebih besar pahalanya yang mana? Ya. Lebih afdal yang mana itu? Lebih besar pahalanya yang mana? Jawabannya adalah yang lebih besar pahalanya ucapan alhamdulillah. Ya. Yang lebih besar pahalanya ucapan alhamdulillah. Kenapa? Karena ada hadisnya. Hadisnya mengatakan at-tasbih nisful mizan. Ucapan tasbih itu separuh mizan. Nah tadi kan dibilang alhamdulillah memenuhi mizan, tasbih itu separuhnya. Berarti ucapan alhamdulillah pahalanya lebih besar daripada ucapan subhanallah. Dari sisi makna masuk akal juga. Kenapa? Karena kalau kita mengucapkan alhamdulillah, berarti itu memuji Allah dengan segala jenis sifat kesempurnaan Allah, semuanya kena. Tapi kalau mengucapkan subhanallah berarti menyebut salah satu sifat kesempurnaan Allah. Nah, itu penjelasan para ulama begitu. Mengapa alhamdulillah lebih afdal daripada subhanallah. Ya. Ya. Dan ini kan secara logika itu mengharuskan kita memahami bahwa kalau memang ucapan alhamdulillah itu lebih afdal daripada ucapan tasbih, berarti logikanya timbangan itu lebih besar daripada langit dan bumi, kan begitu ya logikanya. Nah jawabannya betul, memang ada hadisnya itu ya, ada hadisnya. Ini yang menarik begitu ya. Bagaimana hadis yang menunjukkan hal tersebut? Ada riwayat
sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, yudha'ul mizanu yaumal qiyamah fala wuzina fihi as-samawati wal ardu la wasi'at. Timbangan nanti pada hari penghisapan itu akan diletakkan. Kemudian Nabi menggambarkan besarnya, seandainya semua langit dan bumi itu ditimbang, maka akan cukup. Nah, itu menunjukkan ya, menunjukkan besarnya mizan itu seperti apa. Fataqulul malaikah ya Rabbi liman tazinu hadhihi. Para malaikat bertanya, kok ada makhluk sebesar ini? Para malaikat bertanya, wahai Tuhan kami, untuk siapa engkau menimbang ini? Fayaqulullahu ta'ala liman syi'tu min khalqi. Allah berfirman, untuk siapapun dari makhlukku yang ku kehendaki. Nah, dijawab begitu takut malaikat. Dijawab begitu malaikat takut, langsung kemudian mengatakan subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau, kami belum menyembahmu dengan sebenar-benar penyembahan yang benar. Karena malaikat itu takut kalau itu untuk menimbang amal mereka, ibadahnya sudah benar apa belum gitu ya. Khawatirnya Allah akan menghisap mereka sehingga mereka mengakui betapa lemahnya mereka menyembah Allah sesuai dengan haknya, kemudian mengucapkan subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika. Nah ini malaikat saja ngomongnya kayak begitu ya. Malaikat yang ibadahnya luar biasa aja ngomongnya kayak begitu. Terus ada manusia yang ibadahnya asal-asalan, sombong pada Allah ya. Ya Allah, aku lo sudah sholat, aku sudah puasa, sudah zakat, kok aku masih dikasih sakit sih? Kok dikasih musibah sih? Why me? Itu ya, kebayang itu. Kenapa harus saya itu? Itu kan masya Allah, itu karena belum mengenal Allah. Harusnya kalau kenal Allah itu, wah, lihat malaikat itu ada yang semenjak diciptakan itu sujud terus pada Allah, tidak pernah diangkat kepalanya dari sujud, dan baru diangkat nanti pada hari kiamat. Begitu mereka bangkit, kemudian mereka mengatakan, ya Allah, ma abadnaka haqqa ibadatik, kami belum menyembah engkau dengan sebenar-benar penyembahan. Itu malaikat yang tahu diri ya. Kalau manusia ini memang karena saking kejahilnya itu sampai merasa lebih istimewa daripada malaikat. Padahal Allah itu nggak butuh kita. Allah itu kalau mau membinasakan kita bisa itu. Di Al-Quran itu ada yang berbunyi, iyasya yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah itu mau, kalian itu dimusnahkan semua bisa, terus dibuat makhluk baru gitu ya. Makanya nggak boleh berlagak Allah butuh kepada kita, nggak boleh itu. Nggak boleh. Allah itu berkuasa kok buat kita menjadi nyamuk, ya kan? Kalau kita jadikan nyamuk, terus kita bisa melawan enggak? Misalnya kita ada sebagai nyamuk, bisa nggak protes? Ya Allah, kenapa sih kok jadi nyamuk, pengen jadi manusia saya? Kan nggak bisa itu. Dan kalau kita jadi nyamuk, bagaimana kehidupan kita? Nggak ada istimewanya. Yang wing-wing cari darah itu ya. Terus kalau misalnya pas nempel di pipi saya tepuk-teplok, tewas, sudah selesai. Hidupnya selesai di situ, nggak ada istimewanya itu. Nah kan luar biasa ya, makanya diberi nikmat jadi manusia itu kan sebuah kemuliaan dari Allah. Allah kuasa buat kita jadi nyamuk. Allah kuasa buat kita jadi kecoa. Kecoa itu yang keliling di rumah-rumah kita itu nggak pernah minta jadi kecoa juga itu. Dan kalau jadi kecoa bagaimana hidupnya? Ya begitu, lari-lari dikejar manusia itu. Dibunuh, tewas, selesai. Allah kuasa buat kita jadi kecoa. Allah kuasa buat kita jadi tikus. Allah kuasa buat kita jadi anjing, jadi babi, jadi virus, jadi bakteri, bisa itu. Ya, sangat kuasa. Ya, maka ketika dijadikan sebagai manusia, itu adalah kebaikan dari Allah yang luar biasa. Ya, gitu. Baik. Jadi kembali ke sini, tasbih itu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Dan kalau dibandingkan dengan ucapan alhamdulillah, maka lebih utama dari alhamdulillah. Karena ada riwayat bahwa tasbih itu nisful mizan, separuh dari timbangan. Ya. Selanjutnya kita mengucapkan kata membahas lafaz Allahu Akbar. Makna Allahu Akbar itu dari dua kata Allah dan akbaru. Akbaru itu adalah isim tafdhil yang bermakna paling. Ya, paling. Kalau dalam bahasa Arab
itu kata paling itu mengikuti pola af'alu. Misalnya kata sohir, sohir itu kecil. Kalau mau diberi makna paling harus diubah ke pola af'alu. Sohir menjadi asghoru, itu maknanya yang paling kecil. Bagus atau cantik itu hasan. Ya. Kalau mau mau membuat makna yang paling bagus, maka diubah ke pola af'alu sehingga hasan menjadi ahsanu, itu maknanya yang paling bagus. Gitu ya. Nah, sama kata akbaru dari kata kabir maknanya besar. Berarti akbaru yang paling besar. Jadi makna Allahu akbaru maknanya Allah itu yang paling besar, maksudnya yang paling agung. Jadi akbar di sini maknanya adalah yang paling agung. Jadi besar yang menunjukkan keagungan yang dahsyat dari Allah. Nah, kita ini diajari untuk bertakbir dalam banyak kondisi hidup kita. Terutama saat sholat itu kan banyak takbirnya ya. Sholat itu diawali dengan lafaz Allahu Akbar. Itu sesungguhnya mengajari kita supaya orang itu selalu ingat bahwa di hati itu seharusnya nggak boleh ada yang lebih besar dari Allah. Nah, kalau orang memahami kayak begini, insya Allah terkena masalah apapun nggak sampai stres, nggak sampai itu, nggak sampai depresi itu. Orang mukmin kalau sholatnya bener nggak sampai depresi itu, nggak akan itu. Susah ya, sedih ya, tapi nggak sampai stres, nggak sampai depresi apalagi gila, nggak mungkin itu. Ya, asalkan bener sholatnya. Sholat itu memang seakan-akan ini sholat itu sekaligus punya fungsi untuk mengobati luka hati. Sholat itu punya fungsi untuk memusnahkan tunas-tunas masalah sebelum membesar. Ya, lagi susah misalnya, utangnya banyak, contoh ya misalnya ya, yang sering buat orang susah itu kan diantaranya utang banyak, dikejar-kejar yang utangi misalnya. Susah hatinya. Gimana, kapan aku bisa melunasi utangmu? Begitu masuk sholat, Allahu Akbar, Allah yang paling besar, bukan utangku. Urusan utang itu kecil, sangat mudah bagi Allah untuk melunasinya. Lawang hadis Nabi itu mengatakan, andaikan orang mukmin punya utang sebesar gunung Uhud emas, bisa kok dilunasi, asalkan yakin, apalagi utangku nggak sampai segitu. Gitu ya. Gunung emas Uhud itu kan luar biasa toh. Tambang emas di Freeport apa sampai segitu kan? Nggak tahu ya kan? Nah, nggak sampai itu dalam hadis dijamin itu kalau orang itu meskipun punya utang emas sebesar gunung Uhud, sementara selama dia yakin Allah itu akan membantu melunasinya, beres itu. Kalau bisa meyakini di situ kan susahnya nggak terlalu susah tuh. Sedihnya itu normal gitu, tapi nggak sampai parah. Jadi Allahu Akbar. Terus baca Al-Fatihah, baca surat, gitu ya. Terus datang lagi bayangan dikejar-kejar utang, itu kan susah lagi. Begitu mau susah lagi, takbir lagi, Allahu Akbar. Nah, kecil lagi kan, saat rukuk takbir lagi. Itu kalau berkali-kali sampai salam, insya Allah itu reda itu ya, susahnya itu reda. Ya, itu. Susah putus cinta misalnya, wah, itu kan termasuk salah satu yang buat orang susah ya. Saya mengamati ini. Saya tahu data-data kayak gini tuh karena kadang juga melihat itu video-video orang yang merawat orang-orang gila itu. Itu kan diwawancari ya, penyebabnya apa? Ternyata di antara penyebabnya adalah soal cinta. Jangan diremehkan ya. Cinta itu bisa buat orang gila itu, bener itu. Putus cinta, ada orang yang suami istri lagi saling mencintai dipisah oleh keluarganya. Ada yang gila, bisa itu terjadi itu. Ada perempuan sudah diberi janji lelaki mau dinikahi, sudah nunggu bertahun-tahun, dia nikah dengan wanita lain. Gila, itu ada itu. Ya, makanya nggak bisa diremehkan. Tapi kalau ngerti syariat sholat ini, ngerti Allahu Akbar, sedih ya Allah, kenapa sih kok nggak jadi sama si itu? Takbir Allahu Akbar, oh Allah yang paling besar dalam hatiku. Urusan cintaku itu kecil. Belum tentu aku hidup bersamanya nanti akan bahagia. Belum tentu aku hidup bersamanya itu nanti akan mendapatkan ridho Allah. Bisa jadi ketemu dengannya, hidup bersamanya justru menjadi awal kesengsaraanku. Nah itu, dengan takbir akhirnya bisa tenang hatinya. Ya, apapun kesusahan manusia lah, entah urusan harta,
Entah urusan cinta, urusan pekerjaan, entah urusan diganggu kawan, diganggu tetangga, diganggu, banyaklah urusan hidup itu ya. Tapi kalau selalu ingat saat sholat itu Allahu Akbar, Allah yang paling besar, hilang itu semua masalah itu. Ya, nah, ini dilatihkan Allah setiap saat. Nah, ucapan Allahu Akbar disebut dengan takbir. Takbir itu dari kata kabbaro, maknanya membesarkan. Ya, apa keutamaan takbir? Dalam hadis dikatakan takbir itu pahalanya sama seperti tasbih tadi, memenuhi langit dan bumi. Wat takbir yamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Nah, orang kalau memiliki kesadaran kayak gini ya, sholat itu insya Allah rasanya beda gitu ya. Bayangkan mengawali sudah Allahu Akbar, wah pahalaku sudah memenuhi langit dan bumi, kan luar biasa gitu ya. Optimis gitu loh ya. Jadinya akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Begitu ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Wah, ini juga memenuhi langit dan bumi, kan begitu? Kan janjinya semua tasbih memenuhi langit dan bumi. Lebih terasa itu nanti. Dan kalau di ayat kayak gitu, saya yakin itu nanti Allah akan nambah petunjuk, nambah petunjuk, nambah petunjuk gitu, ya. Termasuk juga riwayat Ibnu Asakir, wallahu akbar mil'us samawati wal ard. Ucapan Allahu Akbar memenuhi langit dan bumi. Termasuk juga dalam kitab Al-Ulu, ya, Rasulullah diriwayatkan bersabda, kalimatani man qalaha lam yakun laha nahiyatun dunal arsy wal ukhra tamla'u ma bainas sama'i wal ard la ilaha illallah wallahu akbar. Ada dua kalimat, barang siapa yang mengucapkannya, maka kalimat yang pertama itu tidak ada yang akan menghalanginya menuju arsy, yang lainnya akan memenuhi langit dan bumi. Dua kalimat tersebut adalah la ilaha illallah dan Allahu Akbar. Ya, jadi itu takbir ya. Nah, sekarang kita membahas kalimat yang terakhir, yakni kalimat la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada ilah kecuali Allah. Apa makna ilah? Ilah itu maknanya adalah ma'bud, sesuatu yang disembah. Apa makna disembah itu? Disembah itu maknanya adalah sesuatu yang kita menjadikan puncak cinta kita kepadanya dan puncak penghinaan diri kita kepadanya. Itu namanya menyembah. Jadi kalau kita dikatakan menyembah Allah, itu maknanya berarti puncak cinta kita hanya kepada Allah, puncak penghinaan diri kita hanya kepada Allah. Itu maknanya. Kenapa orang Quraisy kok dikatakan menyembah Al-Lata dan Al-Uzza? Karena mereka cintanya kepada itu menjadi cinta puncak. Sampai anak kadang disembelih supaya membuat ridho berhalanya, kan begitu? Berarti cintanya kepada berhalanya lebih tinggi daripada anaknya. Gitu ya. Terus mereka marah kalau ada yang menghina berhalanya itu. Berarti pengagungannya, dia menghinakan diri pada berhalanya itu menjadi penghinaan diri yang paling puncak. Nah, itu oleh Islam dimusnahkan semua, jadikan semuanya itu hanya untuk Allah. Di seluruh peradaban-peradaban yang menyembah selain Allah itu maknanya sama seperti itu semua. Di suku ada namanya suku Aztec di Amerika sana dia. Itu di sana itu salah satu salah satu bentuk pengorbanan yang dilakukan mereka itu adalah mengorbankan manusia. Manusia dibawa ke semacam piramida tinggi dalam keadaan hidup-hidup, dipegang kaki dan tangannya, terus dukunnya bawa belati, kemudian dibelah dadanya, jantungnya diambil, kemudian ditarik, kemudian dilemparkan ke bawah, lalu tubuhnya berkelojotan sampai mati, kemudian dilempar, di bawah sudah ada orang yang memotong-motong tubuhnya, kemudian dimasak, dimakan bersama. Itu bentuk pengorbanan dilakukan oleh suku Aztec. Mengapa mereka melakukan pengorbanan semacam itu? Karena mereka ingin mendapatkan ridho Tuhan-Tuhan mereka. Supaya apa? Supaya Tuhan mereka itu tidak membuat bencana alam. Biar gak gunung meletus, biar gak terjadi gempa, biar kalau panen tidak gagal, biar kalau perang bisa menang. Itu mereka melakukan pengorbanan. Itu kan hakikatnya berarti menyembah Tuhan-Tuhan mereka itu maknanya berarti menghinakan diri secara puncak kepada mereka dan menjadikan Tuhan-Tuhan itu sebagai cinta puncak mereka. Nah, kita diperintahkan untuk menyembah hanya Allah saja, la ilaha illallah, mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Nah, ini keutamanya dalam hadis banyak sekali. Di antaranya pertama,
Tahlil itu semuanya langsung sampai kepada Allah tanpa hijab. Nah, ini maknanya berarti zikir-zikir yang lain gak langsung sampai kepada Allah. Tapi khusus untuk tahlil itu langsung sampai kepada Allah, tidak ada yang menghalanginya. Dalam kitab As-Sunan Al-Kubra karya An-Nasai, Rasulullah bersabda, "Ma qala 'abdun la ilaha illallah mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama' hatta tufdiya ilal arsy majtunibatil kaba'ir." Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, melainkan seluruh pintu langit akan terbuka hingga sampai ke arsy selama dijauhi dosa-dosa besar. Nah, ini sekaligus memberi isyarat ya. Yang tadi pahalanya banyak itu ada syaratnya itu. Ya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Mengucapkan subhanallah terus berharap pahalanya memenuhi langit dan bumi. Tapi kalau tidak ikhlas, nggak dapat pahala itu, gitu ya. Kalau misalnya mengucapkan subhanallah sambil ngelamun, ya gimana mau dapat pahala itu? Nggak bisa. Maaf, mengucapkan subhanallah tapi riya misalnya ya. Kalau nggak ngerti maknanya masih dapat pahala, meskipun tidak sebesar yang mengerti maknanya. Zikir itu meskipun nggak mengerti maknanya masih dapat pahala. Tetapi kalau ngerti maknanya lebih besar pahalanya. Termasuk ini syaratnya adalah jika dijauhi dosa-dosa besar. Maknanya zikir tapi kalau masih melakukan dosa besar, nah itu belum mendapatkan janji-janji dari pahala zikir ini. Gitu ya. Oke. Keutamaan yang lain adalah kalimat tahlil itu kalau diucapkan dengan ikhlas, tulus karena Allah, itu nanti akan menjadi amal yang melebihi berat seluruh maksiat seorang hamba. Nah, ini diriwayatkan dalam hadis At-Tirmidzi, terkenal dengan istilah hadisul bitaqah. Hadis bitaqah. Riwayatnya bagaimana? Kisahnya begini. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu nanti akan membebaskan seorang laki-laki di kalangan umatku di depan makhluk-makhluk yang lain pada hari kiamat. Dibentangkan pada dia 99 catatan amal. Satu catatan itu lebarnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman, apakah kamu mengingkari ini? Apakah malaikatku ada yang menzalimimu? Dia menjawab, tidak wahai Tuhanku. Apakah kamu punya alasan? Kata Allah, dia mengatakan tidak. Ya. Terus Allah mengatakan, ya, kamu masih punya satu kebaikan karena tidak ada kezaliman pada hari ini. Lalu dikeluarkan sebuah catatan. Di tokoh itu semacam catatan kecil gitu ya, yang di dalamnya ada kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus catatan ini ditimbang antara timbangan untuk neraca untuk kebaikan dan untuk dosa. Ternyata setelah ditimbang yang ada kalimat la ilaha illallah tadi lebih berat daripada yang maksiatnya tadi. Wah, ini luar biasa ya. Ini makanya kalau paham betul makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah diucapkan dengan penuh keikhlasan, ini pahalanya luar biasa. Lebih berat dari seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Gitu ya. Nah, ini syaratnya di sini adalah harus benar-benar paham, diucapkan dengan ikhlas. Karena kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah semua orang bisa. La ilaha illallah bisa itu ya. Tapi yang benar-benar paham, dirasakan betul dan berpengaruh dalam hidup, ini tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat yang seperti ini. Baik. Jadi itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini, 4 kalimat utama yang semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya supaya bisa mengamalkannya. Baik, saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat kajian malam hari ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.